Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan dipelihara. Marilah kita mulai hari ini dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, maha mulia, dan Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh hidup sampai saat ini dan Engkau terus memelihara kami. Terima kasih, terima kasih. Dan kiranya Tuhanlah yang menolong kami pada hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, dan tolonglah kami oleh Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mampu mengikuti dan mentaati akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Yosua pasal 1 ayat 1, 2, dan ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Saudara, saya memberikan judul penyertaan Tuhan, syarat agar kita berhasil. Saudara, suatu kali di sebuah desa kecil yang telah mengalami musim kemarau panjang, terjadilah bencana kekeringan yang sangat dahsyat. Lahan-lahan sawah, lahan-lahan ladang menjadi kering dan tidak dapat menghasilkan. Penduduk desa sangat sedih dan mereka sangat menderita. Persediaan bahan makanan pun hampir habis. Mereka sudah mengusahakan berbagai cara agar hujan segera turun, namun hujan tetap tidak turun. Hingga pada suatu hari, karena desakan penduduk setempat, akhirnya kepala desa meminta agar penginjil yang melayani di sana berdoa kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa mereka akan semakin percaya kepada Allah bila Ia mencurahkan hujan bagi mereka. Saudara, penginjil ini pun menjawab tantangan mereka. Ia memerintahkan kepada semua penduduk untuk membawa segala benda yang menunjukkan keyakinan mereka bahwa Allah akan segera mencurahkan hujan dari langit. Saudara, penduduk di sana segera pulang ke rumah dan kembali dengan membawa berbagai macam benda. Ada yang membawa Alkitab, salib, dan lain-lain. Di tengah orang banyak itu, tampaklah seorang anak kecil datang dengan membawa sebuah payung dan membukanya. Penduduk menertawakannya dan bertanya kepadanya, "Mengapa di tengah panas terik ini engkau membawa payung?" Lalu anak ini menjawab, "Bukankah Allah akan mencurahkan hujan buat kita sebentar lagi? Karena itulah saya membawa payung, karena sebentar lagi hujan akan turun." Nah, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak kecil ini
telah menyatakan kepercayaannya yang sungguh kepada Tuhan. Dan sikap percaya yang sungguh inilah yang diinginkan Tuhan bagi setiap kita. Saudara, janji Tuhan yaitu janji penyertaan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua pada waktu atau pada masa lalu juga berlaku kepada kita pada hari ini atau sampai saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas yang diberikan Tuhan kepada Yosua yaitu untuk memimpin bangsa Israel agar mereka memasuki tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tugas ini adalah tugas yang berat, tetapi juga sekaligus menghibur karena ini adalah tugas dari Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat 5, di sana dikatakan, kita melihat Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyertai Yosua. Dan janji itu begitu indah dan sungguh memberikan kekuatan bagi Yosua di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah kelemahannya. Namun penghiburan ini dilanjutkan pada ayat ke-6 dengan suatu perintah agar Yosua memiliki hati yang kuat dan teguh. Dan demikian juga di dalam ayatnya yang ke-7. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata firman Tuhan atau perkataan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ini menunjukkan bagaimana sebenarnya Tuhan yang telah memilih Yosua tidak meminta Yosua untuk memiliki keberanian yang melebihi kodrat manusia. Tuhan hanya meminta kepada Yosua agar ia tetap kuat dan teguh, yaitu dengan bertindak atau memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan, yaitu janji penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kepada kita pun juga firman Tuhan itu berlaku. Agar apa? Agar kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Tetap kuat dan teguh berarti percaya dengan sungguh-sungguh akan janji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk mengimani dan mempercayai firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau memberikan janji-Mu kepada kami, yaitu janji penyertaan. Dan seperti Engkau menyertai Musa, menyertai Yosua, dan demikian juga kepada kami, Engkau menyertai setiap kami. Mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk memegang teguh akan firman. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini, bahwa supaya kami tetap teguh dan kuat mempercayai Engkau dan firman-Mu. Engkau menyertai kami di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah segala persoalan, di tengah-tengah segala tantangan yang harus kami hadapi. Tuhan tolonglah kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat pada hari ini, kiranya Tuhan mencurahkan berkat. Mencurahkan berkat yaitu hati yang mau percaya kepada-Mu dan hati yang mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan juga peliharakan akan setiap jemaat agar apa yang dibutuhkan kiranya Engkau cukupkan ya Tuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan jamah agar pekerjaan mereka tetap terpelihara dan melaluinya Engkau mencurahkan berkat dan mereka boleh mendapatkan hasilnya. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit, kiranya Tuhan jamahlah mereka dan memberikan kesembuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan bagi jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, di mana mereka tidak bisa lagi keluar rumah, mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur karena fisik yang lemah. Mohon Tuhan menguatkan iman mereka dan menghibur mereka tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Terima kasih ya Tuhan,
Hamba juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami di dalam menghadapi pandemi ini. Mohon Tuhan menolong agar masyarakat benar-benar mentaati pemerintah, agar penularan virus ini bisa dihentikan. Demikian juga tolonglah ya Tuhan, vaksin yang sudah mulai didistribusikan dan digunakan, supaya vaksin ini benar-benar efektif untuk dapat menolong setiap masyarakat agar terhindar dari penularan virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah presiden kami, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berilah mereka hikmat untuk dapat memimpin bangsa ini, dan berikanlah mereka hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan penting demi kemajuan dan demi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.